Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang memimpin rapat itu kami ke sana jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari kan festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengercilkan hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, pemirsa Radio Guntur, masih bersama saya Tias Paramita di obrolan spesial kali ini untuk edisi Rabu 9 September 2020 mengenai masih eksiskah olahraga di masa pandemi saat ini gitu ya. Jika tadi kita sudah mendengarkan pembahasan atau pemaparan gitu ya dari Dr. Budiawan dan juga Pak Swastawan, dia sekarang mau tanya-tanya ke Pak Yoda selaku Wakil 1 FOK Undiksa gitu ya. Kalau dari Dr. Budiawan tadi pengamatan dari seorang dokter mengatakan olahraga memang masih eksis. Nah, kalau dari pandangan Bapak nih selaku guru olahraga bisa dibilang ya Pak ya, dosen olahraga, secara teori akademis apakah semua olahraga itu direkomendasikan pada masa pandemi atau masyarakat justru disarankan untuk memilih beberapa cabang olahraga tertentu Pak? Ya, terima kasih host Tias ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, ini masih menjelang siang. Ya. Teman-teman yang hadir, ada Pak Komang selaku Ketua Umum KONI, ada Pak Made Yasike, Kadisdikpora, kemudian Pak Dr. Budi, ini teman sejawat saya di Undiksa, kemudian ada teman sangat baik saya, Pak Nyoman Swastawan yang tetap eksis melakukan aktivitas olahraga, jadi walaupun beliau sebagai wartawan, beliau juga sebagai praktisi, jadi tidak hanya sebagai wartawan semata. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan pada Radio Guntur dan mungkin TV Guntur dan kru yang ada di sini. Kemudian saya ucapkan selamat mendengarkan para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sebelum saya menanggapi apa yang ditanyakan tadi, saya mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional tahun 2020, salam olahraga, jaya. Baiklah, jadi tadi pertanyaannya host, kami seorang akademisi, jadi tentu kajian kami selalu akademis dia. Ya. Jadi maka dari itu pertanyaan apakah olahraga itu eksis di masa pandemi ini? Saya jawab olahraga tidak pernah tidak eksis. Iya, selalu eksis ya. Iya, selalu eksis. Bukan masih, selalu eksis. Iya. Ya. Jadi tidak pernah tidak eksis gitu. Jadi selalu olahraga itu eksis. Saya ceritakan zaman primitif. Olahraga itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Iya. Bagaimana manusia itu berjuang dengan fisik mereka, ya. Jadi untuk melawan kehidupan, kerasnya dunia. Jadi mereka berjuang. Begitu dahsyat mereka berjuang. Nah di sana mereka memang mengandalkan fisik saja. Nah sampai zaman modern ini, jadi pada saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0. Olahraga tidak pernah lekang dari zaman. Tidak pernah mati ya Pak? Tidak pernah mati. Jangan pertanyaannya masih eksis, apakah selalu eksis gitu. Saya justru begitu, olahraga tetap eksis. Jadi bisa dilihat pada protokol kesehatan itu, ya. Apa salah satu dianjurkan? Berolahraga. Ya, tetap berolahraga. Ya, tetap berolahraga. Ya, maka dari itu kajian saya sekarang adalah kalau menjawab pertanyaan apakah olahraga itu masih eksis, saya akan menjawab dari 3 sisi. Kalau kita tinjau olahraga di Indonesia, tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya dari Ketua Umum KONI, Pak Kadisdikpora, Pak Budi. Pak Budi ini selaku bidang kesehatan, juga beliau saat ini sedang menjabat sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Kedokteran. Jadi dan saat ini saya online pelatihan fisik level 1 ya. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya akan meninjau kajian olahraga di masa pandemi COVID-19 ini dalam 3 hal. Jadi olahraga kalau di Indonesia itu adalah olahraga terkait dengan olahraga pendidikan, ya, yang sering dikenal dengan pendidikan jasmani,
kemudian olahraga prestasi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Komang itu memang coupling beliau, kemudian olahraga pendidikan couplingnya Pak Kadisdikpora, kemudian olahraga rekreasi yang inilah yang sekarang paling perlu kita genjot masyarakat. Jadi olahraga rekreasi ini adalah tidak hanya untuk rekreasi tapi juga untuk kesehatan. Nah, ekseskah olahraga pendidikan? Ya, saya kira guru-guru Penjas masih melakukan itu. Jadi pembelajaran lewat daring dengan memberikan tugas-tugas yang terkait dengan pendidikan jasmani. Saya lihat banyak anak saya SD, ya, jadi masih melakukan aktivitas. Jadi guru-guru Penjasnya melakukan. Nah, cuman yang perlu saya sarankan di sini, khusus pada guru-guru Penjas, jadi ngasih tugasnya jangan melakukan tendangan sepak bola. Nah, itu aja. Itu artinya tidak terlalu bermakna. Oke, dari aspek pengetahuan, aspek kognitifnya anak-anak itu dapat. Tapi aspek psikomotornya dia tidak terlalu dapat. Ya, jadi untuk mendukung kesehatannya. Jadi aspek psikomotornya mesti tugasnya itu lakukan gerakan teknik dasar sepak bola, menendang selama 10 menit, misalkan gitu, 5 menit. Nah, ini merangsang mereka, memberikan stimulus untuk melakukan aktivitas olahraga itu. Kalau hanya lakukan menendang teknik dasar menendang bola, videokan ya sekali aja ditendang gitu. Ya. Jadi itu ya. Ini mungkin kritisi buat teman-teman saya yang ada di sekolah-sekolah. Jadi tugasnya itu mesti di samping aspek kognitif tersentuh juga aspek psikomotor dan juga bahkan aspek afektifnya itu tersentuh. Ini masih eksis ini. Ya, jadi olahraga pendidikannya. Jadi tetap jalan walaupun mereka dikasih tugas-tugas, namun tugas-tugas yang terkait dengan aktivitas fisik yang sering disebut di sekolah itu pendidikan jasmani itu masih eksis. Kemudian eksiskah olahraga prestasi? Tadi Pak Komang sudah menjawab. Ya, jadi mereka yang olahraga-olahraga yang sifatnya tidak menimbulkan kerumunan massa, ya, itu masih mereka latihan. Mungkin mereka dikasih tugas oleh pelatihnya, coachnya, Anda latihan dengan beban ini, ya, melakukan teknik ini. Sekarang kan seperti tadi katakan bahwa Indonesia sudah sport science sudah luar biasa sekarang. Jadi pelatih-pelatih sudah banyak dibekali dengan sport science. Jadi atlet itu tidak hanya tahu tentang melakukan aktivitas olahraga, tapi dia juga tahu tentang bagaimana program yang harus dia lakukan. Ya, jadi atlet juga dibekali ilmu-ilmu tentang sport science. Ya, jadi masih eksis. Tadi sudah dijelaskan, ya. Ya, jadi walaupun beberapa pertandingan atau perlombaan kita akui belum dilakukan secara maksimal. Nah, untuk olahraga yang terakhir ini rekreasi ini, ya, saya sangat luar biasa senangnya saya. Ternyata dengan pandemi ini tidak manfaat negatif saja, tapi positif, menyadarkan masyarakat betapa pentingnya olahraga, aktivitas olahraga itu dilakukan. Ya, jadi kita lihat, mungkin di jalan-jalan sudah mulai marak orang bernaik sepeda, cycling ya, kemudian orang jogging ya. Nah, di jalan-jalan sudah kita lihat itu ada gerombolan-gerombolan penaik sepeda ya, hampir ada bahkan setiap hari, bahkan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Atau seperti minum kopi, kalau tidak dapat naik sepeda enggak enak sih rasanya gitu. Jadi kemudian kalau kita datang ke rumah-rumah, mungkin di rumah-rumah sudah mulai aktivitas, mungkin lari-lari di tempat, jogging dan lain sebagainya. Jadi melakukan aktivitas fisik yang sering disebut dengan olahraga rekreasi ini apa saja bisa dilakukan di rumah. Yang penting kita mau. Nah, jadi dengan pandemi ini menyadarkan manusia ya bahwa olahraga itu begitu pentingnya dalam kehidupan dia. Jadi tidak ada duanya. Ya, aktivitas fisik yang sering disebut olahraga itulah yang luar biasa dalam kehidupan manusia ini. Jadi itu yang saya katakan. Jadi lagi sekali kesimpulan saya bahwa olahraga itu adalah bukan lagi masih eksis, tapi tetap selalu eksis, gitu ya? Selalu eksis. Karena nilai-nilai olahraga itu sudah diakui dunia. Saya tidak menjelaskan lagi bagaimana nilai olahraga itu yang diakui dunia sampai ada Olimpik, ada Asian Games dan lain sebagainya. Dunia sudah mengakui. Nah, cuman kita masyarakat yang di sini ini ya, yang lapisan menengah ke bawah ini mungkin karena kebutuhan yang utamanya adalah bukan untuk mempertahankan kondisi fisik, tetapi mereka lebih banyak bergelut pada kebutuhan fisiologis. Nah, itu sudah menjadi hal yang biasa. Nah, saran saya yang
terakhir adalah, jadi Buleleng ini khususnya, Buleleng ini sudah luar biasa, ya, untuk menstimulus masyarakatnya agar berolahraga. Pembangunan di bidang fasilitas olahraga luar biasa, ya. Saya katakan luar biasa. Kenapa? Kalau kita tinjau dari segi riwayat itu sejarah, yang bisa menyelenggarakan Porprov ya Pak Komang, yang sendiri itu ya Buleleng, ya. Mungkin Denpasar juga pinjam ke Badung Pak Komang ya. Jadi saya bangga, walaupun saya bukan orang Buleleng, tapi saya makan hidup mungkin dan mati di Buleleng. Saya asli orang Sabdida. Iya, ya. matinya di Buleleng iya, ya. Jadi begitu, jadi makan, ya hidup dan mati di Buleleng gitu ya. Jadi saya bangga menjadi orang Buleleng. Tetapi dengan demikian, saya tetap menyarankan kepada Pemkab melalui Pak Kadidispora, tetaplah bangun fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan olahraga. Misalkan bangun jogging track yang banyak ya. Jadi mulai dari sana prestasi itu tidak akan muncul kalau fasilitas umumnya tidak dibangun. Iya. Ya, bagaimana kita mengharapkan prestasi tinggi kalau orangnya tidak berolahraga, hanya segelintir orang. Maka dari itu dirangsanglah dengan fasilitas-fasilitas umum yang dalam bidang olahraga seperti jogging track, lapangan dibangun ya, di mana-mana ada tempat shoot, misalkan di pelabuhan ada tempat syuting basket ya. Misalkan ada jogging tracknya sudah ada di pelabuhan mungkin. Jadi tambahkan tempat syuting misalkan di sana sehingga anak-anak main ke pelabuhan bola basket dia latihannya syuting di sana. Jadi papan-papan basket dipasang di sana. Jangan tempat-tempat lain bisa. Oke, sip, makasih. Saya kira demikian. Fasilitasnya harus didukung juga gitu ya, biar nggak para muda-mudi itu ke pelabuhan cuman buat jajanan kuliner aja. Iya, jangan nongkrong aja. Gitu. Biar bisa olahraga juga gitu ya. Nah, lalu menurut Bapak sendiri, apakah olahraga yang direkomendasikan selama pandemi ini di luar ruangan itu lebih baik daripada di dalam ruangan atau bagaimana, Pak? Jadi tidak ada lebih baik indoor maupun outdoor. Jadi sesuai dengan protokol kesehatan bahwa dalam masa pandemi ini salah satunya adalah physical distancing, ya. Jadi physical distancing, tetapi tetap menyarankan aktivitas olahraga, ya. Maka dari itu olahraga yang saya paling rekomendasi selaku seorang akademisi dari analisis saya itu bahwa olahraga yang sifatnya individu, ya perorangan, ya. Jadi sifatnya perorangan atau olahraga yang mungkin berkerumunnya tidak lebih dari 5 orang atau 10 orang gitu ya. Jadi olahraga bergu mungkin masih agak rentan ya, agak rentan terjadinya penularan COVID-19 ini. Ya, jadi olahraga individu misalnya jogging, cross country, cycling ya, renang juga enggak masalah ya. Jadi asal tidak menimbulkan kerumunan massa. Jadi olahraga itu bisa dipilih sesuai dengan situasinya. Jadi tidak mentok kaku dengan harus olahraga berkerumun bergu yang banyak gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Host ya. Iya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Joner ya atas pemaparannya tadi. Tis mau ke Pak Budiawan dulu sedikit Pak ya. Tadi kan dikatakan bahwa olahraga itu semuanya baik gitu ya yang dikatakan. Nah, di tengah pandemi ini ada salah satu cabang olahraga yang ngetren yaitu bersepeda Pak. Tapi ini masih menimbulkan polemik juga. Ada yang bilang lebih baik menggunakan masker, tapi ada yang bilang juga katanya kalau pakai masker pengap gitu ya, terganggu. Itu bagaimana kalau dari sisi kesehatannya sendiri Pak? Mungkin bisa dikasih tahu. Baik, terima kasih. Jadi untuk fenomena akhir-akhir ini, jadi memang pandemi seperti kata Pak Tut Yode, ada seperti sisi mata uang. Di satu sisi menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, gitu ya, ketidakpastian. Tapi di sisi lain menimbulkan ada peluang-peluang baru barangkali bagi yang jual sepeda, karena sekarang kebutuhan orang beli sepeda banyak sekali, bengkel-bengkel sepeda. Nah, jadi ya jadi seperti itu adanya, dan saya kira memang betul kalau berolahraga di tengah kondisi seperti saat ini, saya juga sepakat dengan Pak Tut bahwa rekomendasi yang diutamakan itu lebih ke individual training, individual exercise gitu ya, yang tidak melibatkan terlalu banyak orang. Nah, lalu bagaimana melakukan aktivitasnya? Kalau tadi isu utamanya adalah bermasker atau tidak bermasker, bermasalah nggak kalau bermasker dan sebagainya. Saya kira menggunakan masker adalah bagian dari protokol kesehatan, bagian dari apa yang dianjurkan WHO, bagian yang apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi saya kira untuk kasus-kasus olahraga yang direkomendasikan, bersepeda adalah salah satu olahraga dengan tipe aerobik, sangat baik untuk meningkatkan kebugaran, sangat baik untuk meningkatkan kesehatan dengan
durasi intensitas yang pas, intensitas sedang yang seperti saya katakan tadi. Nah, karena intensitas yang kita gunakan untuk olahraga kategori ini adalah ringan dan sedang, tidak sampai intensitasnya berat, bermasker masih direkomendasikan. Tidak menimbulkan kesan bahwa itu akan, ya kalau pengap dan lain sebagainya, saya kira itu adalah sugesti saja. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Memang riset-riset yang berkaitan dengan itu memang masih sangat dini. Kenapa demikian? Karena pandemi ini memang sesuatu yang baru. Di seluruh dunia masih tergagap-gagap dengan situasi ini. Jadi riset-riset yang barangkali di suatu wilayah mengatakan bahwa bermasker ternyata bermasalah, ini kan perlu kita kaji riset itu. Ya bagaimana metodologinya, gitu, bagaimana teknik penelitiannya, lalu apa analisis statistiknya, misalnya begitu kalau kita mengkaji sebuah penelitian untuk kita jadikan acuan. Tapi di tempat lain ada juga riset barangkali yang mengatakan bahwa enggak masalah gitu. Nah, singkat kata, kalau misalnya kalau kami dari praktisi sport medicine, kedokteran olahraga, itu tetap tidak menolak anjuran itu. Di satu sisi kita taat asas pada protokol, tapi di sisi lain kebijakan itu tidak mempengaruhi karena memang intensitas yang digunakan pada olahraga-olahraga itu adalah intensitas ringan dan sedang, tidak terlalu membutuhkan effort kerja tubuh yang sangat berat gitu. Nah, oleh sebab itu di sini tantangannya. Bagaimana lalu ketika kita bicara olahraga prestasi? Kalau olahraga cycling untuk rekreasi, saya kira tidak persoalan. Justru memang harus banyak orang berface shield, pakai masker, bersepeda hanya untuk menjaga kebugarannya. Saya kira tidak masalah, tidak perlu khawatir. Tidak ada keracunan lah dengan ini itu. Saya kira itu riset-risetnya memang masih sangat awal, sangat dini. Banyak sekali perubahan-perubahan yang baru. Nah, kalau yang olahraga prestasi, inilah isu utamanya. Bagaimana protap itu menjadi sangat membatasi karena olahraga prestasi dituntut performa, dituntut penampilan. Jadi penampilan artinya begini, dituntut misalnya seorang pelari, dia harus mencapai catatan waktu sekian, untuk memecahkan rekor harus sekian. Maka latihannya harus intensitasnya upper limit, jadi bisa jadi melebihi kemampuan maksimalnya. Nah, ini kalau menggunakan masker memang sangat riskan gitu. Nah, oleh sebab itu protokol kesehatan yang dilakukan di olahraga prestasi seharusnya mengacu pada yang disepakati internasional. Kita seharusnya nggak usah bingung-bingung. Kita comot aja yang sudah dilakukan deh. Seperti misalnya, seperti yang saya katakan tadi, Liga Champions punya aturan protokol kesehatan itu tebalnya hampir 200 halaman. Waduh. Itu aja kita adopsi gitu loh. Ikuti Jadi bagaimana atlet itu dari mulai rumah menuju hotelnya, lalu di hotel bagaimana, dari hotel menuju naik busnya bagaimana, di dalam bus bagaimana, turun dari bus bagaimana, masuk stadion bagaimana. Nah, itu rigid, itu rinci diatur. Seperti sekarang misalnya, contohnya ada event internasional terbesar ya, balap sepeda legendaris Tour de France. Itu sangat ketat, begitu ketahuan dilakukan rapid test, lakukan reaktif, lalu swab test positif, itu didiskualifikasi. Penonton juga begitu. Coba lihat di televisi, Tour de France sekarang penontonnya di pinggir-pinggir jalan sangat dibatasi dan semua bermasker. Gitu. Jadi ini persoalan yang menurut saya adalah susah-susah gampang karena mengubah perilaku itu tidak semudah membalik telapak tangan, barangkali begitu. Karena mengubah perilaku seseorang kan kalau di teori itu dikatakan butuh satu generasi gitu. Nah, sekarang kita butuh bagaimana effort ini lebih keras karena jangan menunggu vaksin dan obat deh. Karena apa? Vaksin dan obat biarkan ilmuwan bekerja untuk itu dengan durasi yang pas. Karena kalau dikejar-kejar, takutnya sekarang ini mohon maaf kalau kita bicara vaksin yang sekarang ini diadakan pemerintah pun itu sesungguhnya adalah vaksin baru pada tahap uji klinik tahap 3. Belum tentu itu mujarab gitu loh. Belum tentu berhasil gitu ya. Betul, artinya begini, lalu jangan nanti diartikan setelah ini jadi viral bahwa kita menolak vaksin. Bukan Ini adalah upaya menuju bagaimana melawan COVID. Tetapi ada aturan-aturannya gitu. Nah, vaksin secara teori itu minimal 13 sampai 15 tahun baru ketemu. Singkat kata HIV AIDS aja, sampai hari ini udah nggak ada vaksinnya. Belum. Tetapi virusnya ada kan? Sepanjang zaman itu ada. Demam berdarah misalnya, ada nggak? Sampai hari ini juga tetap demam berdarah. Kenapa lalu kita tidak tertular? Karena kita perilakunya baik gitu. Tidak tertular HIV, AIDS karena memang kita perilakunya sempurna, baik gitu. Jadi perilaku kata kunci sebenarnya. Jadi ayo mari sama-sama istilahnya seperti tagline menggunakan masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi
saling kita Melindungi melindungi satu sama lain gitu. Barangkali demikian. Iya, jadi untuk merubah sesuatu hal yang baru memang tidak mudah gitu Pak ya. Dan banyak sekali masyarakat saat ini yang masih tetap menyalahartikan makna new normal itu sendiri Pak ya. Nah di masa new normal seperti sekarang ini gaya hidup seperti apa yang dianjurkan? Mungkin bisa ditekankan lagi kepada pemirsa Radio Guntur agar mereka bisa tetap sadar gitu lah. Oke, jadi begini, seperti yang sudah diungkap di awal tadi, era kehidupan baru, sekali lagi namanya baru, jangan pernah sekali-kali kita berpikir kita kembali seperti sebelum pandemi. Itu sudah mustahil dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin lagi, tidak boleh kita kembali lagi ke situ. Tataplah ke depan. Hidup baru adalah hidup yang seperti sekarang ini. Jadi saya tidak ingin membingungkan masyarakat ya. Kadang-kadang kan ada pakar yang mengkaji arti kata new normal. Di kota-kota besar ketika ditanya, dikasih kuesioner, ditanya apa itu new normal, beda-beda. Di Jakarta saja hasilnya beda-beda. Belum lagi keluar ya istilah PSBB, ditanya apa PSBB, udah deh. Pokoknya sekarang begini, hidup baru itu adalah hidup dengan taat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang kemana-mana pakai masker. Sekarang klasternya agak berubah nih. Agak aneh, barangkali ini yang lebih susah lagi. Di rumah pun kita harus bermasker karena ada riset mengatakan ada klaster keluarga sekarang, tidak hanya klaster perkantoran, klaster tempat-tempat umum, dan sekarang lagi barangkali nanti pilkada juga akan jadi rawan klaster pilkada karena di mana di sana mengumpulkan massa. Jadi protokol kesehatan itu adalah bagaimana kembali atau bukan kembali ya, menuju sebuah kebiasaan baru. Kebiasaan bermasker, kebiasaan bercuci tangan, kebiasaan menjaga jarak, kebiasaan menghindari kerumunan. Jadi saya kira tantangan terbesarnya adalah ini tugas kita semua komponen masyarakat, tidak hanya kami barangkali para akademisi, tetapi juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas sektoral. Jadi saya kira ini semua menjadi tanggung jawab bersama. Biasakan, karena ya mudah-mudahan sih kok saya jadi agak ironi ya melihat masyarakat kita di sekeliling kita hanya takut pecalang, hanya takut gara-gara 100.000. Kok nggak takut sama nyawanya ini piye gitu loh kalau orang Jawa bilang. Jadi kok sepertinya setelah dipakai seremoni segala lagi penerapannya, ini sebenarnya kan sudah menjadi kebutuhan sebenarnya. Jadi kalau boleh saya agak sarkastik sedikit, saya setuju dengan Pak Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah kali ya. Jadi di sana nggak ada peraturan yang harus 100.000. Jadi ketika ditanya Pak Ganjar, Pak ini kok di Jawa Tengah nggak pakai ini? Ya saya nggak usah pakai sanksi-sanksi lah. Yang penting sanksinya ya nyawa sampean gitu. Jadi sesederhana itu gitu. Nah artinya apa? Jangan lalu kita harus digeprak dulu dengan aturan. Jadilah ini sebagai sesuatu yang menjadi bagian dari kebutuhan. Sekarang saya kira teman-teman sudah biasa ya keluar kalau nggak pakai masker pasti aneh rasanya. Aneh. Ternyata balik lagi pulang ambil masker dulu. Nah itu sudah awal yang baik gitu. Jadi saya kira yuk kembali mari kita menuju sama-sama bergandeng tangan, jangan saling menyalahkan. Tidak ada lagi waktu dan tempat untuk menyalahkan siapa-siapa. Kita mulai saja gitu ya. Pemerintah sudah kita tahu upayanya luar biasa. Mungkin itu ya. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Dr. Budiawan ya. Jadi untuk pemirsa Radio Guntur di rumah ya udah deh, jangan bandel-bandel, jangan disalahartikan makna new normal, ikuti protokol kesehatan. Sebenarnya kalau dibilang susah nggak juga gitu ya dokter ya, cuman cukup pakai masker kalau kemana-mana, habis itu ingat cuci tangan, apalagi kalau dari tempat-tempat umum seperti itu, jangan sembarangan kalau dari luar langsung masuk rumah gitu aja gitu ya. Dan kali ini Tias persilakan untuk pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah yang ingin tanya-tanya bisa langsung joinan di 23455 dan diinformasikan juga bahwa obrolan spesial kali ini juga ditayangkan di Guntur TV Internet. Jadi bisa langsung cek di sana kalau mau lihat penampilan langsung ya dari kelima narasumber kita yang hadir di Angkringan Gempol 38, atau mungkin nanti yang ingin tanya-tanya bisa langsung ya joinan di 23455. Dan nanti Tias bakal lanjutkan lagi sembari kita menunggu penelpon, kita dengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.